Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Salwa Kurotulaini. Saya dari kelas 9A. Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah cerpen yang berjudul Pengalaman Saat Pembelajaran Jarak Jauh Efek Corona Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Di sebuah desa kecil, di mana alamnya masih asri akan kehijauannya, dedaunan rindang menyelimuti desa itu. Seorang gadis remaja bernama Aini lahir dan dibesarkan di desa itu. Ia adalah seorang pelajar yang masih menduduki kelas 9 MTS. Kurang lebih pukul 5 pagi, ia bangun dari tempat tidurnya dan bergegas pergi ke kamar mandi untuk mandi dan mengambil air wudhu. Setelah selesai ia mandi, ia pun bergegas untuk sholat subuh, kadang berjamaah dan kadang juga sendirian. Kemudian, ia membantu pekerjaan rumah ibunya seperti menyapu dan lainnya. Tepatnya pukul 7, ia bergegas mempersiapkan pembelajaran online-nya. Karena sekarang adalah masa pandemi corona, kegiatan belajar mengajar pun dilakukan di rumah saja. Sehingga Aini pun belajar online di rumah. Ia belajar dengan bersungguh-sungguh, sama halnya dengan belajar seperti biasa. Tepatnya di hari Senin, itu adalah jadwal mapel favoritnya Aini, yaitu Bahasa Indonesia. Ia sangat berantusias mengikuti pelajaran tersebut. Ia mengambil laptop dan langsung mengerjakan tugas yang diberikan oleh semua gurunya. Salah satunya adalah tugas guru Bahasa Indonesianya. Menjelang siang, Aini pun masih sibuk dengan akan tugasnya yang menumpuk seperti gunung. Seketika ada seseorang siswi lainnya, dia bernama Sita. Dia bertanya kepada Aini tentang mapel Bahasa Indonesia yang ia tidak pahami. Aini, apakah kamu bisa membantuku untuk mengerjakan soal ini? Tanya Sita kepada Aini. Iya Sita, kayaknya aku bisa, jawab Aini. Aini pun mencoba menjelaskan apa yang tidak dipahami oleh Sita itu. Dan akhirnya Sita paham dan kembali menyelesaikan tugas-tugasnya yang lain. Begitupun juga dengan Aini. Kemudian, Aini menemukan sebuah tugas yang dimana Aini tidak memahaminya. Waduh, agaknya soal ini terlalu rumit dan butuh penjelasan lainnya, gumamnya dalam. Aini pun berusaha menemukan jalan keluarnya sendiri dengan melihat di internet, buku-buku, dan juga yang lainnya. Akan tetapi, otak Aini tidak sampai pada materi atau soal tersebut. Ia pun berpikir sejenak, mengapa aku tidak bisa menjawab soal-soalku sendiri sementara aku bisa menjawab orang lain? Gumamnya dalam hati. Aini agaknya mulai lelah dengan semua tugasnya itu. Namun, perjuangan Aini untuk memecahkan masalah tersebut tidak berhenti sampai di situ. Aini pun memutuskan untuk bertanya kepada guru bahasa Indonesianya yang bernama Tuti Purwanti. Guru bahasa Indonesianya adalah guru yang sangat sabar dalam menghadapi murid-muridnya. Lalu Aini pun tidak berpikir lagi. Ia langsung menghubungi gurunya dan menanyakan apa yang ia tidak pahami mengerti itu. Beberapa menit kemudian guru Aini merespon. Beliau menjelaskan dengan pelan-pelan dan secara jelas sehingga Aini bisa memahami materi atau soal tersebut. Disitulah Aini tahu bahwa di mana ada masalah, di situ ada solusi. Asalkan kita mau berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.